Saya tidak tega melihat Haikal Hasan dan Zulkarnain dikuliti habis-habisan oleh kiai kampung dari Nahdlatul Ulama. Terus terang saya tidak tega. Tapi memang faktanya Haikal Hasan dan satunya lagi itu Zulkarnain itu selalu berbicara dengan tenaganya, dengan emosinya. Tetapi setelah dibantah dengan fakta oleh kiai kampung yang mempunyai sangat valid datanya, itu benar-benar membuat saya tuh bangga menjadi warga Nahdien. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat channel KBN dan yang terhormat juga Ustadz Kiai Islah Bahrawi. Karena video ini saya bisa upload dan mohon izin Ustadz, saya re-upload untuk pendidikan, untuk edukasi masyarakat. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menonton. Ada namanya Arswendo Atmowiloto, membuat satu majalah monitor, terkenal anak-anak muda beli. Saya juga ikut berlangganan itu. Tiba-tiba satu hari beliau buat polling. Ini dia tokoh paling populer se-Indonesia. Ini dia tokoh paling populer. Gitu ya kira-kira. Headline itu. Siapa paling populer? Yang nomor satu adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor 11 atau nomor berapa? Langsung se-Indonesia geger. Majelis Ulama bergerak untuk berbicara. Langsung Arswendo ditangkap dan dijatuhi hukuman di pengadilan 5 tahun penjara. Nggak main-main. Bukan main-main, main yang bukan-bukan. Betul, itu musnah zaman Pak Harto, nggak ada lagi. Semoga Allah merahmati Pak Harto di dalam alam barzakh, dimuliakan atas jasa beliau membela agama, tidak ada lagi penista agama. Ada terjadi majalah monitor kasusnya 5 tahun penjara. Orang kapok nggak berani. Bukan main-main, main yang bukan-bukan. Pak Tengku, kayaknya saya harus mengingatkan Anda banyak hal. Anda sepertinya melakukan plot twist yang kurang sempurna, Pak. Banyak yang mesti saya ingatkan kepada Anda tentang Pak Harto. Berbicara tentang penistaan agama dan sebagainya. Tentang Arswendo Atmowiloto yang menurut Anda dianggap sebagai prestasi Pak Harto karena dihukum 5 tahun. Yang pertama, Anda masih ingat tahun 95 ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan dan dia menjadi dalang, lalu dia memplesetkan ghairil maghdubi waladdolan-dolan. Dihukum nggak sama Pak Harto? Tidak. Umat Islam tahu siapa pemilik monitor. 30% dimiliki oleh Harmoko, 40% dimiliki oleh Gramedia Group. Ini bisnis besar, industri. Menteri Penerangan pula yang mempunyai sahamnya di situ sebagai komisaris utama. Ini juga Anda harus tahu. Itu tekanan publik. Pemerintah tidak punya pilihan untuk akhirnya melepas itu karena hukum. Pak Tengku ingat Abu Yadim Yati. Beliau adalah seorang tokoh karismatik dari Cidahu, Pandeglang. Beliau ini pada pemilu 1977 dipaksa oleh sebagian aparatur negara di Pandeglang untuk mendukung Golkar, tapi beliau tidak mau. Apa yang terjadi? Seorang ulama karismatik itu kemudian ditangkap 1 bulan sebelum pemilu. Lalu beliau dipenjara, diadili, divonis 6 bulan hanya untuk konsumsi. Anda pemuja Soeharto, saya ingatkan kejahatannya. Saya bukan berarti membenci Soeharto secara personal, tapi saya membenci rezimnya. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Dan juga amal-amal beliau semoga diterima oleh Allah. Pak Harto saya yakin selain dosanya juga punya amal baik. Beliau juga sempat membangun masjid di Bosnia. Saya tahu itu. Dan itu semoga menjadi amal dia. Selain kejahatan-kejahatan dia juga akan ada perhitungannya di Yaumil. Bapak ingat SDSB? Itu di zaman siapa? Zaman Soeharto, Pak. Pak Harto dikelilingi oleh mafia judi. Lalu Pak Harto dikompori
melalui Menteri Sosial untuk membuat surat keputusan Menteri Sosial tentang SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Saya ingatkan lagi, hanya di zaman Soeharto judi itu dilegalkan melalui kupon-kupon berkedok sosial. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang ulama yang digencet di zaman Soeharto. Hanya sederhana, karena tidak mau memilih Golkar, karena tidak mau mendukung Golkar, Pak. Anda tentunya ingat, bukannya nggak ingat, tapi yang Anda bacakan itu yang harum-harum saja. Karena apa? Karena Anda penjilat. Anda penjilatnya Soeharto dan keluarganya sekarang. Soeharto nggak mungkin dijilat, udah ada di kuburan. Allah yarham. Saya juga sering mengirim Al-Fatihah buat beliau. Jadi saya ingatkan ke Pak Zul, jangan hilangkan sejarah, Pak. Jangan pura-pura amnesia. Itu saja, permintaan saya sih itu aja, Pak. Kalau mau buka-bukaan sejarah, silahkan. Kapanpun saya buka, mau live di IG, dimanapun. Saya bukan pansos, Pak, saya bukan panjat sosial. Saya hanya gerah kalau ada sejarah yang dihilangkan. Bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, dikojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Gila. Itu Pak Haikal Hasan bilang Islam digencet segala macam. Apanya yang digencet? Sementara dia dengan leluasanya melakukan hasutan dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid untuk menghasut umat, untuk melawan pemerintah. Pak Haikal Hasan ingat peristiwa Priuk? Ingat kan? Atau lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi begini, saya ingetin lagi. Peristiwa Priuk itu di zaman Soeharto, itu gara-garanya sepele. Ada pamflet di sebuah musola bernama Asy'adah yang melawan pemerintah. Lalu ada 2 tentara yang datang untuk menghapus pamflet itu. Tapi karena pamflet itu dibuat dari pilok, dicat dengan pilok, lalu disiram dengan air comberan. Dia menaiki musola tanpa mencopot sepatunya. Lalu dibakarlah kemudian sepeda motornya si kedua tentara ini. Akibat kejadian itu, lalu datanglah 2 truk dari pelabuhan dan menembaki orang-orang di Priuk itu. Orang-orang yang tiarap di jalan kemudian dilindas oleh truk itu. Bunyi-bunyi orang yang menjerit dan juga tulang-tulang yang patah, lalu kemudian ditembaki segala macam bergelimpangan di jalan raya. Pada peristiwa pembakaran itu, ada 4 orang yang ditangkap lalu kemudian dibawa ke Kodim Jakarta Utara. Kemudian sesepuh masyarakat di sana bernama Amir Biki membawa rombongan kira-kira kurang lebih sekitar 150 orang datang ke Kodim Jakarta Utara untuk meminta pembebasan dari 4 orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa itu. Apa yang terjadi di sana? Lalu Kodim meminta 3 perwakilan dari Amir Biki dan rombongannya. Majulah 3 orang untuk menjadi perwakilan dari massa yang meminta pembebasan di Kodim Jakarta Utara itu. Ketika 3 orang ini maju, lalu mereka ditembaki beserta rombongan yang berada di belakangnya. Menurut versi pemerintah, kejadian itu memakan korban jiwa 18 orang, 53 luka-luka. Tapi dalam kesaksian AM Fatwa dan juga beberapa tersangka lainnya di pengadilan mengatakan bahwa korbannya kurang lebih sekitar 400 orang. Lucunya apa? Yang ditangkapi, yang diadili dan dipenjara justru dari umat Islam yang ditembaki itu. Tokoh-tokohnya pada dikandangin, diadili lalu dipenjara. Ada yang dari pihak ketentaraan sendiri, dari pihak militer sendiri, tidak ada yang diadili sampai sekarang. Seperti inikah rezim yang Anda puja itu? Oh, dalam bukunya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah peristiwa Priuk, yaitu tahun 1984, tidak pernah menyesali atas tindakan terhadap penembakan-penembakan di Priuk itu. Bahkan dia dengan entengnya mengatakan itu hanyalah korban hasutan dari orang-orang di sana. Jangan lupa, peristiwa Priuk jangan lupa. Ketika Anda bersalaman dengan keluarga Cendana, seharusnya Anda berlumuran darah tangannya. Itu yang harus Anda ingat, Pak Haikal. Inilah kemudian yang harus dipahami oleh Pak Haikal Hasan, bahwa seperti itulah Islam yang digencet.
Bukan seperti sekarang. Pak Haikal Hasan dengan leluasanya dia melakukan hasutan di mana-mana, menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Kalau Pak Hasan lupa bagaimana perlakuan rezim Soeharto kepada Islam ketika itu, ya silahkan belajar sejarah lagi. Jika tidak, mungkin Anda kebanyakan makan nasi kebuli dari cendana.